Selamat malam semuanya, Bapak Ibu dosen terhormat. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang laporan progres proyek hak kekayaan intelektual. Di sini perkenalkan sebelumnya, nama saya Tasya Putri Chandra dengan NRP 003, serta rekan saya bernama Vigo NRP 025, Haikal dengan NRP 061, Hafiz NRP 069, dan Akila NRP 087. Untuk yang pertama, pendahuluan. Laporan ini dilatar belakangi oleh permasalahan yang terjadi atas suatu hasil karya atau suatu hasil ciptaan yang orang-orang belum banyak paham terkait perlindungan suatu karya atau suatu ciptaan yang bisa didaftarkan ke dalam hak kekayaan intelektual dan dilindungi oleh undang-undang. Nah, menurut artikel yang diliput dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI, pada tahun 2021 sebanyak 216.000 jumlah permohonan kekayaan intelektual yang masuk ke DJKI itu sebanyak 216.000. Namun jumlah ini masih terbilang sedikit dibandingkan dengan jumlah masyarakat Indonesia. Hal ini menyatakan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia terhadap perlindungan suatu karya itu masih terbilang rendah. Next. Nah, untuk rumusan masalah di laporan ini itu yang pertama adalah apa itu hak kekayaan intelektual dan jenis-jenisnya. Terus yang kedua itu apa itu hak cipta, mengapa penting bagi suatu karya. Dan yang ketiga, bagaimana prosedur pendaftaran hak cipta untuk karya yang dihasilkan oleh dosen di ITS. Dan yang keempat itu apa saja persyaratan yang harus dipenuhi dalam mendaftarkan HKI untuk karya yang dihasilkan oleh dosen di ITS. Baik, selanjutnya untuk tujuannya, yang pertama mengetahui definisi hak kekayaan intelektual dan jenis-jenisnya. Yang kedua, untuk mengetahui pentingnya hak cipta bagi suatu karya. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran hak cipta untuk karya yang dihasilkan dosen di ITS. Dan yang keempat, untuk mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi dalam mendaftarkan HKI untuk karya yang dihasilkan oleh dosen ITS. Next. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat untuk penulis. Laporan ini berfungsi sebagai alat implementasi dan dokumentasi prosedur pendaftaran hak cipta yang kita daftarkan. Untuk dosen di ITS, yaitu membantu proses pendaftaran hak cipta atas karya-karya yang telah mereka hasilkan, sehingga nantinya hak kekayaan intelektual mereka terlindungi. Untuk yang ketiga, untuk masyarakat umum, sebagai edukasi, yaitu pemahaman mengenai pentingnya hak cipta dan juga wawasan bagaimana sih langkah-langkah dalam proses pendaftaran dari hak cipta. Next. Di sini ada daftar karya dari kelompok kami. Yang pertama yaitu dari dosen Pak Gogor Arif Andi Wibowo dan Bu Lisa Rosdiana Nur dengan karyanya yang itu berjenis video. Kemudian ada Insinyur Baroto Tafib Indro Harjo dengan karyanya itu desain gedung Departemen Desain Komunikasi Visual di ITS. Kemudian yang ketiga dari Prof. Suntoyo yaitu dengan jenis karya yaitu program komputer. Next. Selanjutnya dari tinjauan pustaka yang kami gunakan dalam eh, la- menyusun laporan hak kekayaan intelektual kami. Next. Yang pertama ada deskripsi dari hak cipta itu sendiri. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yang menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif dari pembuatnya yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata setelah suatu ciptaan ditampilkan dalam suatu susunan yang jelas tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan sebagaimana ketentuan pengaturan hukum dan pedoman Undang-Undang Hak Cipta. Hak cipta ini sendiri memberikan pencipta suatu hak eksklusif untuk mengumumkan dan memperbanyak karyanya untuk memberikan izin untuk dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, hak cipta sendiri penting dalam beberapa aspek. Yang pertama adalah dari sudut pandang ekonomi. Kita mendorong pertumbuhan industri kreatif dengan mendorong insentif kepada para penciptanya untuk terus menghasilkan karya tanpa karena tanpa adanya perlindungan hak cipta itu sendiri, orang-orang mungkin akan enggan untuk berinvestasi waktu dan energi dan sumber daya dalam menciptakan karena
menciptakan suatu karya karena beresiko tinggi untuk ditiru atau dijiplak tanpa mendapatkan kompensasi yang memadai. Yang kedua, dari perspektif sudut pandang budaya, kita memastikan pengakuan dan penghargaan bagi para pencipta atas kontribusi mereka terhadap masyarakat. Nah, dari sudut ini kita memastikan pengakuan dan penghargaan bagi para pencipta atas kontribusi mereka kepada masyarakat. Hal ini mempertegas bahwa karya intelektual merupakan aset berharga yang patut dihargai dan dilindungi. Nah, lama perlindungan hak cipta ini sendiri, yang pertama, perlindungan hak cipta itu seumur hidup plus 70 tahun. Terus yang kedua, program komputer itu 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Yang ketiga, pelaku 50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan. Prosedur rekaman 50 tahun sejak ciptaan difiksasikan. Yang terakhir, lembaga penyiaran itu sekitar 20 tahun sejak pertama kali disiarkan. Next. Berikut beberapa jenis ciptaan yang dilindungi berdasarkan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang meliputi karya tulis, karya seni, karya audiovisual, karya drama dan koreografi, karya fotografi, komposisi musik, karya rekaman, dan lain sebagainya. Next. Nah, berikut prosedur pendaftaran hak cipta ke DJKI. Yang pertama, pemohon dapat melakukan registrasi akun di website yang tertera hakcipta.dgip.go.id. Setelah itu, pemohon dapat memilih pengajuan pencatatan penciptaan, lalu mengisi seluruh formulir yang tersedia dalam website. Setelah seluruh formulir terpenuhi, pemohon dapat mengunggah dokumen-dokumen tersebut. Lalu setelah dokumen diunggah, pemohon dapat melakukan pembayaran. Setelah disetujui, prosedurnya otomatis pencatatan hak cipta, pemohon dapat mengunduh surat pencatatan ciptaan. Oke, selanjutnya persyaratan dari pendaftaran hak cipta ke DJKI, yaitu diperlukan nama, status kewarganegaraan, dan alamat lengkap calon pemohon. Selanjutnya diperlukan data pemegang hak cipta seperti nama, status kewarganegaraan, dan alamat. Selanjutnya judul dari karya yang akan didaftarkan, lalu detail mengenai waktu dan lokasi di mana karya tersebut pertama kali diumumkan atau dipublikasikan. Lalu uraian singkat tentang karya dan contoh ciptaan atau karya yang bersangkutan. Selanjutnya ada persyaratan pendaftaran hak cipta melalui ITS. Di sini pemohon perlu menyediakan informasi mengenai pencipta TTO ITS yang mencakup data seperti nama, alamat email, nomor telepon, dan kode pos. Juga diperlukan lampiran berupa foto KTP dari pencipta. Selanjutnya surat permohonan pendaftaran ciptaan TTO ITS yang harus diajukan oleh pemohon. Selain itu, surat pengalihan hak cipta TTO ITS juga perlu disertakan sebagai bagian dari persyaratan. Lalu pemohon harus menyertakan surat pernyataan hak cipta TTO ITS. Dan yang terakhir yaitu soft file berisi karya dari pencipta juga merupakan bagian penting dari persyaratan. Oke, di sini deskripsi karyanya dengan judul Desain Gedung Departemen Desain Komunikasi Visual ITS. Lalu tanggal dan tempat diumumkannya pertama kali pada 2 Februari 2023 di Surabaya. Di sini uraian ciptaannya yaitu karyanya sendiri yang didaftarkan untuk HKI adalah desain gedung Departemen Desain Komunikasi Visual ITS. Nah, desain gedung Departemen Desain Komunikasi Visual ITS sendiri meliputi perancangan eksterior, landscape, dan interior. Nah, gedung ini berupa bangunan 4 lantai dengan luas tapak lantai 1:1000 meter persegi, luas lantai total 4000 meter persegi, luas lahan sekitar 4200 meter persegi, dan setiap lantai terdiri dari 10 tref dengan ukuran modul 7,2 meter kali 10,8 meter yang dihubungkan dengan selasar selebar 3,6 meter. Di sini gedungnya berfungsi sebagai studio desain, workshop, lab, ataupun ruang kuliah dan ruang manajemen bagi Departemen DKV ITS. Dan gedung ini juga bisa menampung 960 orang untuk beraktivitas belajar mengajar, riset ataupun praktikum, pameran karya, kegiatan manajerial, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan inovasi desain lainnya. Nah, desain gedung ini sendiri menyelaraskan dengan ciri khas lingkungan gedung di kampus ITS dengan bentuk yang modern industrial style. Nah, di sini juga dipadu dengan gaya
Skandinavian dengan atap bergaya gabungan antara pelana dan datar. Di sini bentuk elemen-elemen bangunannya cenderung mengarah pada bentuk-bentuk kotak dan geometris, serta mengesankan kerapian dan kesederhanaan. Nah, berikut untuk gambar dari desain karya itu sendiri, seperti ini. Baik, selanjutnya untuk logbook progres dari kelompok kami. Jadi dimulai dari tanggal 18 September 2023, di mana di sana kami melakukan pembagian untuk menghubungi dosen, dan tiap anak bertugas untuk menghubungi 1 hingga 2 dosen yang berada di lingkup Fakultas FDKBD. Di hari yang sama, kami melakukan konfirmasi karya dosen, di mana 2 dari 3 dosen yang telah kami hubungi memiliki karya yang bersedia didaftarkan hak atas kekayaan intelektualnya. Kemudian di hari selanjutnya, tanggal 19 September 2023, kami mencari informasi pendaftaran HKI, di mana segala informasi, dokumen, dan formulir yang dibutuhkan untuk pendaftaran HKI itu kami kumpulkan sesuai dengan jenis karyanya. Kemudian pada tanggal 27 September 2023, kelompok kami melakukan persiapan berkas pendaftaran HKI atas dosen Bapak Baroto untuk jenis hak cipta karya arsitektur gedung yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 2023, kegiatan yang kami lakukan adalah persiapan berkas pendaftaran HKI Bapak Gogor yang bekerja sama juga dengan Bu Lisa untuk hak cipta jenis video. Kemudian tanggal 10 Oktober 2023, kami melakukan pemenuhan berkas HKI oleh Pak Baroto, di mana berkasnya itu untuk jenis karya hak cipta arsitektur gedung. Kemudian di hari selanjutnya, tanggal 11 Oktober 2023, kami menghubungi dosen yang berada di lingkup ITS untuk menambah jenis karya yang akan didaftarkan HKI-nya, di mana 1 dari 2 dosen ITS memiliki karya yang bersedia didaftarkan HKI-nya untuk jenis hak cipta program komputer. Di tanggal 12 Oktober 2023, kelompok kami mulai melakukan pengisian berkas HKI Pak Baroto, dan di tanggal 15 Oktober 2023, kelompok kami melakukan pembuatan PowerPoint dan Word mengenai final project assignment yang berisi tentang progres pengerjaan. Next. Baik, jadi kesimpulan dari pemaparan kami adalah setiap karya yang dihasilkan dapat didaftarkan dan dilindungi oleh suatu badan hukum yang berwenang atas perlindungan suatu hasil karya atau hasil ciptaan milik orang lain sebagai hak kekayaan intelektual yang dilindungi dengan undang-undang. HKI itu sendiri merupakan suatu konsep penting dalam dunia hukum dan bisnis karena melindungi hak atas hasil karya intelektual seperti merek dagang, paten, hak cipta, dan rahasia dagang. Hak cipta memberikan pencipta suatu hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak karyanya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pendaftaran hak cipta dapat dilakukan melalui sentra HKI ITS dengan melengkapi prosedur dan melengkapi persyaratan dan memperhatikan prosedur yang ada. Next. Oke, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.